Hati kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh Amin. Shalom. Ya, yang sudah berjeri lelah untuk berlatih, tepuk tangan dulu buat semuanya. Biasanya kalau orang ulang tahun yang menjadi fokus atau peran utama siapa? Yang ulang tahun bukan? Ya. Tapi kadang-kadang saat Yesus ulang tahun, kita tidak lagi mengingat Dia. Itu sendiri adalah Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah melihat dramanya. Dari cerita itu sudah jelas bagi kita bahwa kita ada di sini dalam rangka merayakan kelahiran Yesus Kristus bagi kita. Dan itulah sebenarnya makna Natal yang sesungguhnya. Apa Bethlehem? Bethlehem oleh karena dalam Mika pasal 5 ayat 1 itu telah dinubuatkan, telah dijanjikan, telah ditentukan oleh Allah sendiri bahwa di Bethlehem Efrata, hai kaum yang terkecil dari kaum-kaum Efrata, akan lahir seorang yang akan memimpin bangsa Israel. Saya Yusuf dan Maria kembali lagi ke Bethlehem. Coba kalau tidak ada sensus, mereka mungkin melahirkan di Nazaret, tempat mereka. Jaraknya Nazaret ke Bethlehem 105 km. Kita bayangkan yang lebih daripada itu. Yesus adalah Raja. Dia tempatnya di tempat yang tinggi. Tapi apa? Dia bersedia berkorban. Dia bersedia lahir menjadi manusia biasa. Bukan di istana, bukan di rumah sakit yang bagus, tapi di mana? Di mana tadi? Di kandang domba. Di mana? Di Palu. Kotor. Rumah kita masing-masing. Bethlehem itu adalah keluarga kita masing-masing, sekolah kita masing-masing, kota kita masing-masing. Sekarang pertanyaannya, hati kita menjadi tempat untuk bayi Yesus lahir? Bersediakah hati kita Yesus tinggal menjadi Tuhan dan Juru Selamat, berkuasa, memerintah di hati kita? Bersediakah kita mau Yesus membarui kita, memulihkan kita, mengampuni kita, orang-orang yang berdosa? Karena kita sering mendapat kata-kata yang menyakitkan, membuat kita menjadi orang-orang yang di sini kelihatan ya, di bawah sini, di atas saja ya. Mungkin kita adalah anak-anak yang akhirnya tidak percaya diri, karena mungkin kita juga setiap hari sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita masih menjadi anak yang tidak taat. Mungkin kita adalah anak-anak yang menjadi prioritas utama dalam hidup. Pagi, siang, malam adalah HP, teman setia kita. Bukan gak boleh main HP, ingat makan, ingat tidur. Ya enggak, Ma? Ada anaknya yang makan terus, pagi, siang, sore sebentar-sebentar pegang HP, lupa makan, lupa tidur, lupa belajar. Ada, Ma? Kata Mama gak ada lagi. Puji Tuhan. Tapi pasti masih ada. Masih ada, Ma? Kalau anaknya disuruh belajar, iya, tapi sebenarnya gak belajar. Pas buka kamar, nonton film-film yang lain. Ada, Ma? Ada gak? Gak ada katanya ya. Oh, di sekolah lain itu. Ya udah taruhkan lah di sini, sekolah lain. Ada lagi apa? Masih ada yang menyontek waktu ujian? Gak ada ya di sekolah lain. Masih ada yang tanya-tanya teman?
penting? Masih ada? Soalnya Miss juga korban pemulihan di masa kecil. Dibilang pendek kecil hidup lagi. Puji Tuhan saya pendek kecil hidup. Toh Tuhan pilih saya. Ya kan? Bangga bisa dipilih Tuhan. Nah, yang masih susah dilepaskan. Apa? Ngomong-ngomong kotor, ngomong-ngomong kasar, masih ada? Bilangin temannya binatang, masih ada? Bukan dia, maksudnya kita di sini masih ada nggak? Masih ada yang Tuhan jahat. Lalu dihentikan napas kita 1 menit. Udah nggak bisa lagi bernapas. Mau jadi apa? Andai Tuhan jahat, dihentikan darah mengalir ke jantung sekejap, langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang dimaksudkan di sini, Yesus lahir bagi kita supaya kita benar-benar ingat Dia, bahwa Dia ada kita. Satu-satunya yang bisa membalut luka kita, satu-satunya yang bisa mengampuni kita, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Percaya? Percaya? Oke, that's right. See? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan benda ini hanya ilustrasi. Tapi Tuhan Yesus lebih hebat dari semuanya ini. Makanya sekarang Miss mau katakan, kita tidak pernah salah percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang masih meragukan kalau Yesus adalah juru selamat yang sejati bagi kita? Taruh tanganmu di dada. Tidak ada yang lihat kiri kanan apa, semuanya fokus kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang masih selalu melawan orang tua? Orang tua adalah wakil Allah yang dikirim untuk menolong kita setiap hari. Minta ampun, taruh tanganmu di dada. Siapa di sini yang suka sekali membuli teman-temannya? Bahkan mungkin kita orang tua yang masih sering mengeluarkan kata-kata kasar. Tahukah kita, kata-kata itu adalah doa? Kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia, maka itu yang akan terjadi kepada anak-anak kita. Tetapi ketika kita mengatakan kata berkat, berkat doa buat anak-anak, itulah yang akan terjadi. Mari kita minta ampun sebagai orang tua. Sadarlah kalian, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Saya mau mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdiri dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau lahir bagi kami semuanya. Engkau ada di dunia karena sayangnya, cintanya kepada kami. Engkau tidak mau kami binasa. Engkau tidak mau kami terhukum. Engkau tidak mau kami mati sia-sia. Untuk itu Engkau datang menjelma menjadi manusia, demi supaya kami orang berdosa ini, orang yang jahat ini diselamatkan. Dan Engkau siap mati dihukum di atas kayu salib karena saya dan kami semuanya. Tuhan, jadikanlah hati kami sebagai Bethlehem, sebagai palungan di mana Yesus Engkau lahir di hati kami masing-masing. Engkau membarui hati kami masing-masing. Engkau bertata di hati kami masing-masing. Engkau berkuasa di hati kami masing-masing. Dan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya
dalam kehidupan kami. Ampuni kami semua Tuhan, dari dosa berbohong, dosa melawan orang tua, dosa membuli, dosa emosi, dosa sakit hati. Kuduskan, pulihkan, ampuni kami Tuhan. Kami sudah berdoa.